Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Atma di YT Atma. Nah, teman-teman, seperti yang kalian ketahui ya, bahwa saya ini bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Selatan. Nah, oke teman-teman, bagi kalian yang ingin memutuskan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum akhirnya kalian sudah terlanjur dan pada akhirnya kalian tidak kerasan atau tidak betah ya teman-teman. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Nah, yang pertama tentunya perubahan lingkungan. Nah, jadi kalian itu harus siap dengan perubahan lingkungan ya teman-teman. Khususnya untuk kalian yang terbiasa tinggal di daerah kota dengan gedung-gedung yang mewah, akses jalan aspal, tempat belanja yang mewah seperti supermarket, tempat wisata, dan wahana permainan yang mewah. Nah, di perkebunan kelapa sawit ini itu semua tidak bisa kalian temui ya. Karena di perkebunan kelapa sawit ini di kanan kiri, depan belakang itu kalian hanya bisa melihat pohon kelapa sawit. Nah, dengan hal-hal seperti itu kalian siap enggak? Nah, yang kedua ini banyak binatang berbahaya ya teman-teman. Nah, pengalaman aku selama bekerja di perkebunan kelapa sawit itu ya hampir setiap hari yang namanya bertemu binatang-binatang berbahaya ya, seperti ular. Ular itu dari yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar. Nah, selain daripada ular itu masih banyak lagi ya binatang-binatang berbahaya seperti kelabang, kalajengking, tawon, dan masih banyak lagi ya. Bahkan ada buayanya ya. Kalau ketika kita ini kerja di dekat pasang surut itu kita harus hati-hati karena ada B-nya itu tadi. Nah, untuk itu kalian siap enggak? Siap enggak? Nah, yang ketiga itu yang namanya perkebunan kelapa sawit itu jauh dari kota ya teman-teman. Karena pada umumnya yang namanya perkebunan kelapa sawit itu letaknya jauh dari kota. Nah, kalian siap enggak jauh dari kota? Ya, walaupun sebenarnya di zaman sekarang ini sih ada juga ya perkebunan kelapa sawit yang letaknya tidak jauh dari kota. Ya, tapi kebanyakan ya letaknya kebun kelapa sawit itu jauh dari kota. Ya, cuma sedikit aja sih ya yang letaknya kebun itu enggak jauh dari kota. Nah, yang keempat, jalan tidak semulus aspal ya teman-teman. Jadi di perkebunan kelapa sawit ini jalan tidak semulus aspal. Karena di perkebunan kelapa sawit ini jalannya tanah, apalagi kalau hujan tuh ya jalannya becek, licin, lengket. Nah, jadi kalian tuh malu enggak kalau musim hujan itu jalan kaki sambil tangannya itu menenteng sandal ya? Kalian malu enggak? Nah, tapi kalau sehari saja itu panas ya, kalian itu harus siap-siap mandi debu. Jadi serba salah ya.
serba salah ya. Yang kelima. Nah, yang kelima itu pastinya itu susah sinyal ya. Untuk susah sinyal ini susah ya juga diungkapkan dengan kata-kata ya, karena tentunya kalian tahu ya susah sinyal itu bagaimana ya kalau susah sinyal seperti itu. Nah, yang keenam itu minimnya informasi dari luar ya teman-teman, karena disebabkan oleh susahnya sinyal itu tadi. Jadi kita ini yang tinggal di perkebunan kelapa sawit ini susah sekali untuk mendapatkan informasi-informasi atau berita-berita itu ya dari luar ya, khususnya sih dari luar kota, karena terkadang untuk televisi aja ya kadang gambarnya itu ya hilang sendiri karena sinyalnya itu tidak terjangkau. Nah, gimana teman-teman dengan hal-hal yang seperti itu? Apakah kalian masih berminat untuk tinggal di perkebunan kelapa sawit? Nah, tapi terlepas dari itu semua ya tentunya perlu digarisbawahi ya bahwa ada susahnya pasti ya ada enaknya juga ya. Jadi jangan hanya kalian mendengarkan cerita susahnya saja. Jadi perlu kalian juga mendengarkan cerita enaknya ya, tapi di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, jadi itulah beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum memutuskan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dan itulah juga yang nantinya akan kalian hadapi ya setelah bekerja di perkebunan kelapa sawit. Nah, kalian siap enggak dengan hal-hal yang seperti itu? Siap enggak? Oke teman-teman, sampai di sini video saya hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.